Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa, masih bersama dengan Winda di sini. Oke, kita lanjutin lagi nih Winda, masih membahas tentang kebudayaan. Nah, ini Winda kan mengikuti ajang mengenai kebudayaan ya, putra-putri kebudayaan. Nah, itu gimana sih caranya untuk putra-putri kebudayaan ini mengetahui nih? Kan harus tahu lebih ya artinya untuk menyampaikan juga kepada masyarakat itu seperti apa sebenarnya kebudayaan Bengkulu. Nah, itu gimana sih caranya? Untuk caranya itu Kak, kita punya beberapa program ya Kak ya di Putra Putri Kebudayaan untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya kita tuh punya kebudayaan yang begini loh, budaya Bengkulu tuh begini loh tepatnya kan, karena ini Putra Putri Kebudayaan Bengkulu seperti itu. Programnya itu antara lain di tahun kami, di tahun 2022 itu kita buat buku Kak. Buku itu yang mengumpulkan resep masakan khas Bengkulu begitu. Di tahun sebelumnya itu buat buku juga Kak. Buku itu tentang cerita rakyat yang ada di Bengkulu. Kan banyak kan yang sebelum tidur kita diceritain sama orang tua atau nenek kita gitu. Dihimpun dalam satu buku dan itu udah dicetak sih Kak, udah dirilis begitu bukunya. Berarti kalau semua bagian di Bengkulu gitu, 9 kabupaten 1 kota berarti? Iya, bener. Karena kan banyak itu tuh dihimpun dari perwakilan dari yang mengikuti Putra Putri Kebudayaan Bengkulu. Kan dari yang mengikuti Putra Putri Kebudayaan Bengkulu ini banyak banget tuh Kak, dari 9 kabupaten 1 kota perwakilannya. Dan mereka lah yang menghimpun menjadi satu tim dan terbentuklah buku ini. Diterbitkan. Oh gitu. Oh jadi dari di ajang ini tuh dari semua semua kabupaten dan juga kota gitu ya. Jadi dari masing-masing mereka gitu. Iya, benar sekali. Yang research ya. Ada researchnya berarti ya. Iya. Biasanya tuh Kak, mereka tuh research ke orang yang lebih tua kan, karena yang lebih tahu seperti itu. Kalau dari pengalamannya aku kemarin kan buat buku untuk masakan khas Bengkulu begitu ya Kak, dari berbagai daerah yang ada di Bengkulu, 9 kabupaten 1 kota. Aku kan muko-muko nih. Aku ya kalau nenek aku gitu. Apa, rendang lokan ya? Ya rendang lokan Kak. Sambal lokan nih. Sambal lokan. Yang diluruskan sambal lokan dan rendang lokan itu berbeda. Oh berbeda. Tapi yang dua-duanya khas muko-muko kan? Khas muko-muko, tapi yang lebih bener itu sambal lokan Kak, karena pembuatannya itu ya berbeda juga. Bukan nggak sama kayak rendang. Oh nggak sama gitu ya, jadi bahas makanan. Iya, aduh lapar. Boleh ya kalau kamu nanti mau kopi nih ya. Siap. Oh gitu ya. Jadi banyak tuh berarti resep-resepnya. Banyak Kak resep-resepnya. Ada kalau Bengkulu pasti siapa sih yang nggak tahu lemeh gitu-gitu. Iya betul. Baitat. Itu dihimpun kan, biasanya orang-orang pada tahu tuh ini nih lemeh khas Bengkulu, tapi orang-orang di luar Bengkulu nggak tahu nih gimana sih resep itu? Lemeh, gimana sih cara buat baitat, mereka nggak tahu kan begitu. Jadi kita himpun, berinisiatif lah menghimpun itu biar tidak hilang dimakan zaman gitu kan. Itu udah dipublish bukunya, udah dicetak? Kalau untuk buku masakan belum dipublish Kak, tapi untuk buku cerita rakyat sudah dipublish, sudah bisa dilihat di perpustakaan daerah. Kemarin itu sudah ada acara bedah bukunya juga Kak, perilisannya juga dilaksanakan di Universitas Bengkulu waktu itu, di perpustakaannya juga bisa dilihat di sana. Kalau teman-teman mau baca bukunya boleh silakan. Sudah tersedia. Itu kalau yang resep kapan tuh bakal rilisnya? Insya Allah dalam waktu dekat ya Kak, karena kemarin itu terkendala sama beberapa narasumber yang tentunya belum jelas nih siapa nih. Jadi kan kita harus benar-benar tahu kan, biar bisa dikreditkan juga siapa orangnya, benar atau tidak kredibilitasnya begitu, harus dipastikan gitu ya. Tapi apa aja sih kegiatan dari Putra-Putri Kebudayaan itu? Ya, kegiatan dari Putra Putri Kebudayaan ini sendiri Kak, salah satunya itu banyak menghadiri berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan di Provinsi Bengkulu. Teman-teman yang juga tergabung dalam Putra Putri Kebudayaan memiliki beberapa tugas begitu kan Kak, seperti
ada Road to School, PPKB Road to School gitu. Ke sekolah-sekolah itu fungsinya apa? Fungsinya itu kan mengenalkan budaya yang banyak teman-teman sekarang kan nggak tahu gitu loh Kak. Apa aja sih begitu kan? Karena beberapa yang kami lihat di lapangan, mereka aja nggak tahu tuh Kak. Bener kan bedanya sambal lokan sama rendang lokan. Iya gitu betul. Kan, Sesimpel itu ya, aja. Sesimpel itu ternyata. aja mereka nggak tahu. Terus juga banyak yang nggak suka lemak gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka yang nggak suka lemak itu menjauhkan lemak itu dari kehidupannya. Kalau kita nggak suka ya dari baunya gitu. Iya, paling tidak kita cuma tahu ini loh khasnya kita begitu. Kalau tidak suka ya tidak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu budaya apa sih. Itu tugas putra-putri kebudayaan ini tadi. Yang menyampaikan itu gitu ya. Tapi kalian kan harus belajar dulu nih mengenai itu. Itu gimana? Memang ada pembekalannya Kak atau seperti apa? Kalau pembekalannya sendiri sih Kak, dibilang ada juga nggak terlalu gitu loh Kak. Memang diberitahu, tapi lebih banyaknya karena kita sharing-sharing dari teman-teman 9 kabupaten 1 kota yang menjadi perwakilan di PPKB itu tadi. Karena rata-rata yang masuk menjadi putra-putri kebudayaan ini, mereka tuh sudah dibekali dari kecil gitu loh Kak. Jadi mereka sudah tahu biasanya hidup di sekitar orang yang bermasyarakat dan juga berbudaya seperti itu. Jadi otomatis mereka sadar, mereka tahu cinta dan juga ingin mengembangkan lagi budaya dari budaya yang mungkin terlupakan menjadi lebih modern dan bisa diterima masyarakat. Mereka mendaftarkan diri ke putra-putri kebudayaan. Nanti di sanalah ada beberapa sharing-sharing, akhirnya saling tahu nih. Kayak aku orang kok tahu nih budaya orang Rejang. Di Rejang seperti apa gitu ya, di kota seperti apa gitu ya. Nah, ketika kamu bergabung nih, apa nih pelajaran yang kamu dapat mengenai kebudayaan? Banyak banget sih Kak, banyak banget. Yang aku dapat itu contohnya aja ya Kak, itu tuh sekujang itu loh Kak. Sekujang. Kalau sekujang itu yang kalau malam-malam memang ada acaranya terus pakai baju yang dari ijo gitu-gitu Kak. Aku belum pernah lihat yang gitu. Karena di tempat kami nggak ada yang begitu. Terus itu ditampilkan pernah ditampilkan? Pernah ditampilkan kan karena di seleksi hari kedua, kan hari pertama ini tarik dulu nih ke belakang. Hari pertama itu kita seleksi untuk wawancara dan juga untuk catwalk begitu-gitu kan Kak. Nah di hari kedua itu ada yang namanya apresiasi seni dan budaya. Karena di putra-putri kebudayaan ini kita nggak ada predikat berbakat Kak. Karena yang masuk pasti berbakat semua. Begitu. Jadi di malam apresiasi budaya ini di hari kedua itu nanti banyak tampilkan tuh Kak. Boleh nampilkan masakannya boleh disediakan di serve ke orang-orang biar cobain. Nah, terus juga boleh menampilkan tarian, apapun kebudayaan termasuk sekujang tadi. Jadi ada yang pakai baju yang ijuk-ijuk menyerupai siluman itu gitu kan. Aku belum pernah lihat tapi di sini kayak yang unik ternyata iya, gitu ya. Ternyata Bengkulu ada ini. Iya, kalau di Bali mungkin ada Hanomannya gitu kan. Kalau di Bengkulu ada sekujangnya juga nggak kalah bagus banget malah. Keren banget malah. Mungkin belum dilihat aja deh. Iya, belum di-up. Itu tugasnya putra-putri kebudayaan Kak, biar nge-up itu biar bisa diterima dari masyarakat banyak sekarang kan. Oh gitu. Kalau kamu waktu itu menampilkan apa? Waktu itu aku nampilin 2 Kak, waktu zaman aku ya. Itu kan 5 menit tuh waktunya. Dalam 5 menit ini aku gimana ya memaksimalkan waktunya. 2,5 menit aku menampilkan tari persembahan dari Muko-Muko sama di Bengkulu aja tuh beda loh Kak. Itu namanya tapi tetap sama tari persembahan. Jadi aku tari persembahan Muko-Muko aku tampilin 2,5 menit. Terus 2,5 menitnya lagi aku main tempat kami namanya redap Kak, alat redap itu, alat yang kayak gendang. Kayak gendang. Untuk sarapal anam gitu loh Kak. Itu kamu main itu? Iya, kamu bisa ya? Bisa Kak. Aku dulu belajar itu karena aku dulu ini nih, boleh nggak aku ngomong ini ya? Boleh. Ini memang ajangnya untuk memamerkan diri. Aku dulu pernah jadi juaranya FLS 2N, main alat musik tradisional bareng teman-temanku. Apa tuh, SD, SMP? SMP. Aku main kecapi sama redap kan, terus juga main beberapa alat musik lainnya, jadi harus bisa gitu. Karena memang sanggar dari dulunya ya. Itu ketika nih melihat banyak nih kebudayaan dari Bengkulu, itu harus diperkenalkan, harus masyarakat juga harus tahu. Selain kalian yang hadir pada hari itu juga dipublikasikan nggak sih?
Ada yang dipublikasikan Kak, itu namanya kami punya video advokasi di YouTube, boleh teman-teman lihat di mana tuh? Di YouTube-nya Putra Putri Kebudayaan. Itu video advokasi dari 15 pasang Putra Putri Kebudayaan setiap tahunnya kami publikasi ke sana karena bisa mengedukasi teman-teman semua atau menghibur saja. Kalau teman-teman berminat untuk menonton, silakan ditonton ya. Harus berminat sih, Harus karena berminat. untuk mengetahui nih budaya Bengkulu itu sebenarnya seperti apa sih, Iya, gitu. bener. Keunikan yang ada tuh apa. Jadi jangan sampai bangga dengan kebudayaan dari daerah lain tapi nggak tahu ya kebudayaan dari Bengkulu itu seperti apa gitu. Nah, ini ketika udah menyandang gelar nih sebagai putri kebudayaan, Iya. itu tentunya ada tugasnya juga, ada tanggung jawabnya juga. Itu gimana kamu menjalankan tugas dan tanggung jawab waktu itu? Seperti apa? Iya, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab waktu itu sih Kak, aku lebih tahu posisi aku aja ya, tanggung jawab aku tuh di mana begitu. Seandainya nanti ada tugas dari Putra Putri Kebudayaan dan juga ada tugas pribadi, aku tuh ada schedule-nya gitu loh Kak. Misalnya ini sudah duluan, aku prioritasin yang mana begitu. Karena tanggung jawab kan nggak bisa diganti-ganti ya Kak. Betul. Ya. Dan kalau memang sudah tidak bisa, keduanya ini sama-sama penting nih, tapi kita nggak bisa membagi waktu kita gitu kan karena benar-benar mepet. Kadang-kadang ada gitu ya Kak. Iya, betul. Nah, di Putra Putri Kebudayaan kan banyak orangnya, banyak teman-teman yang lain yang juga tentunya mumpuni juga. Jadi kadang-kadang bisa diganti seperti itu. Setelah selesai atau gimana kita evaluasi lagi tuh. Jadi gimana kamu di sana, atau bagus nggak kamu waktu di sana begitu. Sikap-sikap kita atau gimana tuh kita evaluasi juga sih Kak. Dan ini kan ada yang go to kampus ya, go to school. Itu gimana sih caranya menyampaikan kepada anak-anak sekolah itu biasanya seperti apa gitu? Penyampaian yang bagaimana? Penyampaian kita itu Kak yang santai-santai aja sih, kayak yang menjelaskannya itu dengan sikap-sikap yang nggak terlalu gimana ya, terlalu tegang gitu suasananya nggak, karena teman-teman sekarang kan pada nggak bisa tuh menerima itu karena lebih ke ayo santai-santai aja lah kita gitu kan. Kalau santai-santai lebih masuk kan Kak. Jadi teman-teman Putra Putri Kebudayaan itu paham banget sama karakteristik teman-teman sekarang karena juga pada masih muda kan Kak. Menyampaikannya dengan cara mereka, dengan funny, dengan guyonan-guyonan yang kira-kira masuk lah sama anak-anak sekarang, tapi tentunya berisi juga Kak. Tetap mengandung isinya juga tentang kebudayaan itu tadi ya. Kebudayaan seperti gimana sih menyampaikannya gitu loh, sesimpel apa kebudayaan yang seperti apa yang disampaikan? Apakah mengenai tariannya kah, atau bahasanya kah, atau apa? Kita pilih tema Kak. Biasanya pilih tema biar nggak nabrak-nabrak kan siapa gitu. Misalnya untuk pemilihan tema tahun, aku lupa tahun berapa, tapi kita pernah go to school waktu itu, pemilihan tema waktu itu tuh mengenai aksara ulu dari Rejang. Kami pilih siapa orang yang benar-benar paham mengenai aksara ulu di antara Putra Putri Kebudayaan ini. Waktu itu ada temanku kan Kak yang bisa gitu, dan paham, tentunya bisa menyampaikan informasi yang benar, tidak salah sama teman-teman lain. Itu kan yang paling penting ya Kak. Jadi dia yang kami tunjuk sebagai narasumber yang nantinya bisa menyampaikan hal yang benar dan bisa membuat teman-teman itu tertarik mempelajari bahasa atau aksara ulu tadi. Oke deh. Nah, nanti kita lanjutin lagi ya keseruannya seperti apa itu ketika kamu terjun langsung ke sekolah-sekolah itu. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.